Pemirsa, Anda menyaksikan Zooming with Primus. Kali ini mengangkat tema membangkitkan wisata daerah. Diskusi ini akan menghadirkan sejumlah narasumber. Kita langsung saja bergabung dengan News Director Berita 1 Media Holdings, Primus Dorimulu. Silakan Primus. Terima kasih Eliza. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam Zooming with Primus. Hari ini Kamis, 17 September 2020, kita mengangkat tema membangkitkan wisata daerah. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini menghentikan, minimal mengurangi pergerakan manusia ke berbagai negara. Dan dampaknya kita alami dari Januari sampai Juli. Data dari Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata wisman yang datang Indonesia sekitar 400 ribuan. Dan dalam 7 bulan itu hanya ada sekitar 3,1 juta orang. Ya. Tahun lalu, setahun penuh kita kedatangan 16,1 juta. Jadi kalau kita lihat year to date ya, dari Januari sampai Juli dibanding tahun lalu kita drop hampir 70%. Dan tidak mengapa, kita melihat ke depan. Selain membangun wisata pada masa pandemi ini, bagaimana mengoptimalkan wisatawan Nusantara, kita mempersiapkan pasca pandemi COVID. Sudah hadir bersama kita 5 narasumber kita. Pertama saya menyapa Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Oneng Setia Harini. Selamat siang Bu Oneng. Selamat siang Pak Primus, Bapak dan Ibu pemirsa semuanya. Yang kedua adalah Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores. Ini kan badan otorita yang baru saja dibentuk. Ibu Sana Fatina. Selamat siang Bu Sana. Selamat siang semuanya. Ya. Kemudian Direktur PT Sarana Multigria Finansial SMF, Pak Trisnadi Yulrisman. Pak Tris, selamat siang Pak Tris. Selamat siang Pak Primus, selamat siang para pemirsa di rumah semuanya. Kemudian Executive Vice President Corporate Social Responsibility dari PT BCA Tbk, Ibu Inge Setiawati. Selamat siang Bu Inge. Selamat siang Pak Primus dan para pemirsa sekalian. Kemudian pemerhati pariwisata Bapak Cyril Harinowo. Pak Cyril, selamat siang Pak Cyril. Selamat siang Pak Primus dan para pemirsa sekalian. Iya. Masih di bank juga atau sudah enggak lagi Pak? Masih di BCA? Masih di BCA Pak. Masih komisaris, ya. Nah, kita langsung saja karena ada 5 narasumber, pendek-pendek presentasi menjelaskan paling panjang 5 menit ya. Silakan lebih dulu Ibu Oneng ya. Menurut gambaran besar apa yang dikerjakan oleh kementerian Anda buat Republik ini pada masa pandemi dan mempersiapkan pasca itu. Nah, kita lihat daerah-daerah sekarang udah luar biasa ya. Dibangun spot-spot foto, kemudian homestay dipersiapkan. Bagaimana tentang wisata daerah ini? Baik, terima kasih Pak Primus, Bapak dan Ibu narasumber yang kami hormati dan Bapak Ibu pemirsa yang kami cintai. Terima kasih atas undangannya. Yang pertama tentu saja kita semua melihat bahwa dengan adanya dampak ini, dampak dari COVID ini, pariwisata itu merasakan paling terdampak. Dan tentu saja kita juga melihat bagaimana penutupan terhadap hotel untuk sementara, kemudian restoran, industri pariwisata lain, dan juga pengurangan karyawan baik itu yang PHK maupun cuti sementara. Dan juga saya kira ada juga di sana bagaimana mereka juga gagal untuk bayar kredit investasi maupun modal kerja dan saya kira yang lain-lain. Dan tentu saja dengan adanya penurunan pariwisata ini berdampak multiplier efeknya luar biasa kepada masyarakat secara luas. Dan kalau kita melihat ke depan prediksi dari wisatawan pasca COVID ini bahwa
tren berwisata dalam kelompok kecil, Pak Primus. Jadi kemudian juga atau solo traveler, dan juga mereka juga lebih melihat kepada keunikan adat istiadat, budaya lokal, dan juga saya kira alam ini juga menjadi satu hal yang baru bagi mereka, termasuk juga bagaimana mereka juga berwisata minat khusus, kemudian juga wisatawan juga lebih mementingkan penerapan dari Sabta Pesona, terutama dari unsur kebersihan dan hygiene. Dan tentu saja kami dari Kementerian Pariwisata juga memiliki upaya-upaya, termasuk juga bagaimana kita menyiapkan new normal destinasi pariwisata. Kebutuhan dasar pariwisata seperti kebersihan, kesehatan, kenyamanan, hingga keselamatan pariwisata ini menjadi sangat penting. Kemudian juga fokus pada masalah dasar, misalnya toilet bersih, kemudian juga bagaimana kita juga menyiapkan untuk sarana-sarana kesehatan di destinasi pariwisata. Kementerian Pariwisata juga telah melakukan beberapa program, baik itu yang bersifat, kita sudah membuat timeline untuk penanganan pariwisata sampai dengan tentu saja sampai dengan 2021 ini kita masih fokus kepada penanganan untuk pemulihan pariwisata kita. Jadi highlight dari kegiatan arah pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif kita adalah yang pertama pemulihan ekonomi, kemudian juga pariwisata berkualitas dan digitalisasi. Nah, kemudian juga dari highlight kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata sebagai upaya pemulihan dampak pandemi COVID di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif antara lain adalah standar kebersihan, kesehatan, dan keselamatan melalui program CHSE, yaitu Clean Health, Safety, dan Environment. Nah, itu menjadi program yang utama saat ini bagi pemulihan pariwisata kita. Kemudian juga pemulihan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, akses fasilitasi akses pembiayaan, kemudian juga kita bekerja sama untuk rantai pasok pariwisata, kemudian pemulihan pasar wisatawan Nusantara, tadi juga sudah disinggung. Pasar wisatawan Nusantara dengan insentif tiket pesawat, tentu saja ini bekerja sama dengan maskapai penerbangan. Kemudian juga percepatan pembangunan infrastruktur, penumbuhan usaha kreatif atau startup, dan optimalisasi pemanfaatan digital. Kemudian aksi kita di tahun 2020 dan 2021 khususnya untuk di daerah, terutama di desa-desa wisata, kita juga sudah melakukan pada masa tanggap darurat. Kami juga berkoordinasi dengan kementerian terkait, misalnya dengan Kementerian Desa, kita juga dalam hal bantuan sosial dan masa pandemi. Kemudian juga kita juga ada gerakan masker, penyediaan alat kesehatan seperti hand sanitizer, disinfektan, pelindung diri, masker, dan sebagainya. Kemudian juga tidak lupa dukungan fasilitas kepada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak ekonomi melalui program Balasa, yaitu bantuan lauk siap saji. Dan di sini ada peran UMKM yang kita angkat di sini. Jadi Balasa adalah bantuan lauk siap saji yang memang kita sengaja untuk bagaimana kita memberdayakan UMKM pada saat tanggap darurat saat itu. Dan juga penyusunan terhadap protokol CHSE bagi industri pariwisata, baik itu perhotelan, kemudian industri yang lain, termasuk juga di dalam ada homestay juga, kita membuat protokol-protokol kesehatan. Nah, kemudian di masa pemulihan kami melakukan rebound destinasi, yaitu sosialisasi CHSE baik bagi masyarakat di destinasi maupun juga di desa wisata. Kemudian juga ada revitalisasi terkait dengan amenitas. Jadi ini sebetulnya implementasi dari CHSE. Jadi revitalisasi terhadap amenitas, baik itu untuk sarana kesehatan, sarana keamanan, sarana toilet bersih, yang kita lihat bahwa
kendala kita di daerah adalah tentang toilet bersih. Kemudian juga penyusunan master plan, profiling terhadap desa wisata yang terdampak, kemudian pendampingan pengelolaan desa wisata dan stimulan pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha pariwisata terdampak. Dan ini kami juga bekerjasama dengan kementerian lain. Dan salah satunya adalah ini memang terkait dengan industri, yaitu keringanan untuk pembayaran listrik dan juga ada stimulus yang lainnya. Nah, kemudian juga koordinasi fasilitasi dukungan lintas sektor tentu saja dalam hal ini Kementerian UMKM, Kementerian Desa dan seterusnya. Nah, terkait dengan desa wisata, saya kira sedikit lagi kami ada 2 program yang memang ada desa wisata yang maju berkembang. Ini yang kami sedang galakan untuk bagaimana mereka mendapatkan sertifikasi logo untuk adaptasi kebiasaan baru, sehingga mereka siap untuk dikunjungi oleh wisatawan. Jadi itu yang sedang kami kerjakan, yaitu ada 10 desa wisata di Indonesia sebagai pilot project untuk tahun ini untuk desa wisata yang memang sudah tersertifikasi dengan logo adaptasi kebiasaan baru, sehingga wisatawan bisa dengan nyaman, dengan tenang datang ke desa-desa tersebut. Tentu saja kami untuk ke depan juga akan melakukan hal seperti ini. Mungkin itu dari kami, Pak Primus. Terima kasih, Bu Oneng. Ada 10 pilot project desa wisata ya? Ya, betul. Ya, nanti. Saya ke Ibu yang punya Labuan Bajo nih. Nah, NTT kan sudah menetapkan pariwisata sebagai leading sektor, dan kemudian Labuan Bajo itu dibilang pariwisata premium ya. Nah, sudah dibentuk otorita dan dilengkapi, sekarang kalau tidak salah lagi dibangun marina. Dijelaskan apa saja yang sedang dipersiapkan menuju wisata premium ini, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih, Pak Primus. Saya izin untuk share screen sedikit. Terima kasih Pak Primus, semuanya sedikit untuk menyampaikan tentang perkembangan di Labuan Bajo. Jadi memang sebelum COVID, alhamdulillah NTT menjadi best value destination untuk on the planet, dan ini di posisi yang paling strategis sebenarnya bahwa dunia mulai mengenal NTT. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Primus juga bahwa Labuan Bajo ditetapkan sebagai wisata premium kelas dunia, di mana di sini kita punya World Heritage Sites UNESCO dan juga Jagad Biosfer Komodo yang akan menjadi konteks utama dalam pembangunan. Nah, kemudian di sini juga Pak Presiden sudah menetapkan 7 kegiatan utama yang akan ditata, mulai dari penataan kawasan, infrastruktur, kemudian penyiapan SDM, lalu waste management, akses air bersih, promosi integrasi, dan yang tidak penting, kalau pentingnya adalah keamanan wisata sendiri. Nah, ini sedikit rangkuman tentang bagaimana pemerintah pusat komit untuk membangun destinasi prioritas Labuan Bajo Flores, di mana di sini kota Labuan Bajo disulap gitu ya, mulai dari infrastrukturnya, kemudian penataan pelabuhannya, pariwisatanya, integrasinya, sehingga memang betul-betul menjadi kota yang livable city, jadi bisa dinikmati baik wisatawan maupun warganya sendiri. Sedikit update tadi disampaikan tentang bagaimana Labuan Bajo akan dikembangkan menjadi waterfront city, kemudian landscape kota ditata sedemikian rupa. Kita punya Creative Hub Puncak Waringin yang akan menjadi showcase-nya untuk produk aircraft NTT. Kemudian juga bagaimana travel pattern di dalam kota sehingga wisatawan tidak hanya menjadikan Labuan Bajo sebagai kota transit, tapi sebagai destinasi utama, dan ini sedang ditata bersama. Kemudian juga kita ketahui tentang persiapan Bandara Komodo untuk menjadi bandara internasional, lalu pemindahan pelabuhan Peti Kemas menjadi full pelabuhan pariwisata, dan juga akses jalan. Saya pikir ini akan merubah wajah Labuan Bajo menjadi lebih cantik dan lebih segar gitu ya, dalam konteksnya sebagai wisata premium. Nah, tentunya ini yang menjadi concern kita saat ini adalah pengembangan SDM-nya, Pak. Di mana tidak hanya konsep ilmunya, tapi manajemen, soft skill, dan konsistensinya juga. Karena kita ingin sekali agar teman-teman masyarakat di Labuan Bajo ini menjadi pemain utama dalam pengembangan pariwisata. Termasuk juga kita melihat baik kebudayaan, baik budaya pesisir maupun budaya pedalaman, kita gali menjadi narasi. Karena tentunya pariwisata tanpa narasi hanya tidak akan meninggalkan kesan yang baik, tidak akan menimbulkan kenangan lebih tepatnya. Nah, ini yang kita gali sebagai wisata premium.
Lalu karena koordinasi kami adalah 11 kabupaten, Pak, maka kami mencoba untuk melakukan identifikasi produk aircraft di 11 kabupaten yang ini bisa mensupport langsung pengembangan subsektor pariwisata dalam hal tidak hanya sebagai produk tapi sebagai identitas destinasi. Kita kumpulkan dan kemudian kita bantu untuk memenuhi standar sehingga bisa dipasarkan sebagai bagian dari pariwisata Labuan Bajo Flores. Melanjutkan juga terkait pandemi COVID, tentunya semua pihak di sini perlu kita aktifasi kembali untuk kembali mengingatkan betapa pentingnya protokol kesehatan, dan kita melakukan berbagai gerakan bisa bersama Kementerian Pariwisata juga di seluruh 11 kabupaten sehingga masyarakat terutama di kantong-kantong wisata bersiap kembali menyambut dengan protokol kesehatan. Lalu secara integrasi kita juga berkolaborasi dengan lintas instansi untuk pengamanan wisatawan, terutama terkait mitigasi bencana, kemudian protokol kesehatan dan keselamatan, kemudian terkait emergency response, dan juga sertifikasi CHSE tadi yang disampaikan Kementerian Pariwisata, sehingga kedepannya pun destinasi Labuan Bajo Flores menjadi destinasi yang aman, nyaman, dan juga bisa menjaga keberlangsungan dari teman-teman wisatawan di sini. Nah, tentunya kita melihat kalau ditanya strateginya ya dalam konteks pandemi COVID ini, kita dalam konteks TTCI kita ingin menguatkan produk, bahwa kalau kita bicara tentang premium destination, yang utama adalah produknya itu harus premium. Dan di sini kita menyusun produk wisata yang berkualitas. Jadi kita integrasikan mulai dari Taman Nasional Komodo, kemudian integrasi dengan Labuan Bajo, Flores, Alor, Lembata, dan di sini kita melihat bahwa yang perlu diperkuat adalah bagaimana caranya kita mengenal Labuan Bajo tidak hanya Komodo, tapi bagaimana menjadi gerbang pintu untuk pariwisata di Flores, Alor, Lembata, dan NTT secara keseluruhan. Kebudayaannya, aircraft-nya, dan ini yang saya pikir juga otomatis bisa memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar dan bisa juga mengurangi dampak dari COVID itu sendiri. Kalau kita ngomong tentang Flores sebagai contoh gitu ya, kita punya berbagai titik-titik poin yang ini sudah dihubungkan dengan Trans Flores yang sedang kita kembangkan sekarang. Kemudian yang kedepannya akan dikembangkan jalur utara dan jalur selatan. Kami harapannya bahwa di sinilah wisatawan akan menemukan pengalaman otentik langsung dengan desa-desa wisata dan teman-teman di daerah. Dan disitulah tugas kita bersama untuk melakukan pendampingan sehingga produk wisata yang ditawarkan oleh teman-teman di desa bisa menjadi solid dan terintegrasi dan mendapatkan market yang cocok, yaitu market yang bisa mengapresiasi keanekaragaman dan kebudayaan yang ada. Ini kita lakukan juga bagaimana kita mengidentifikasi titik potensi wisata dan pengembangan wisata daerah yang tadi disampaikan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membawa wisatawan yang masuk ke Labuan Bajo dan terdistribusi ke seluruh Pulau Flores, Alor, dan Lembata. Dan di sinilah fungsi kita sebagai pemerintah pusat untuk menyambungkan dengan aksesibilitas yang dibutuhkan, termasuk juga narasi yang dibutuhkan, sehingga wisata itu menjadi tematik dan berfokus kepada experience wisatawan. Nah, ada yang kami temukan juga bahwa ternyata terkait pengembangan pariwisata, 66% justru tidak bekerja di sektor pariwisata, tapi justru di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Yang ingin kita lakukan sekarang adalah bagaimana caranya agar suplai bahan baku yang selama ini dilakukan Labuan Bajo, yang dari luar, bisa kita pasok dari bahan baku yang ada dari NTT, Flores, Alor, Lembata. Dan dengan ini kita mulai dengan cara, misalkan kemarin kita lakukan pelatihan butchering untuk teman-teman tukang jagal di Labuan Bajo, agar mereka bisa memotong sirloin, tenderloin, ribs itu seperti apa, sehingga nanti hotel-hotel di Labuan Bajo bisa menggunakan daging-daging dari mereka. Tentunya ini cuma contoh kecil, tapi kami percaya bahwa semua sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, kalau kita kompak, maka kita akan bisa mendorong kue pariwisata yang besar, industri turunannya bisa disuplai dan memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat. Terakhir adalah bagaimana kita mendesain pelestarian ekosistem dengan cara penyediaan infrastruktur yang mendukung hal tersebut. Karena wisata premium yang kita inginkan di Labuan Bajo adalah bagaimana wisata yang berkelanjutan dan menjaga ekosistem. Sehingga semua desain, pembangunan, dan produk pariwisata harus melestarikan ekosistemnya. Nah, terkait protokol kesehatan CHSE di destinasi wisata, kita melakukan sebagaimana diarahkan oleh Kementerian Pariwisata juga, standarnya kita lakukan sosialisasi, dan juga yang paling penting ada simulasi terus-menerus, hampir 3 bulan lebih kita setiap hari selalu berkoordinasi dan kembali mengulang lagi tentang pentingnya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menjaga disinfektan, sehingga semua terbiasa dengan protokol yang baru. Mungkin kiranya itu sedikit update dari saya, Pak Primus, terima kasih banyak. Pemirsa, masih 3 narasumber lagi dan ada pendalaman dari 2 narasumber terdahulu. Jangan kemana-mana, Zooming Primus akan kembali.